Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ananda sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 11 dengan materi permasalahan sosial akibat globalisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, melalui video ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita. Karena pada saat sekarang ini seperti yang kalian ketahui, kita tidak bisa belajar tatap muka secara langsung dikarenakan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, untuk itu kita akan belajar melalui daring atau dalam jaringan ya. Seperti video ini akan membantu kalian untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu berharap semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dengan keadaan kita pada saat sekarang ini, Ibu harap juga kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika keluar dari rumah. Seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti yang pertama, memakai masker ketika keluar rumah, dan juga menjaga jarak aman 1 meter, minimal 1 meter dengan orang lain. Nah, semoga kalian mematuhi aturan tersebut apabila ingin keluar rumah. Karena itu tuh untuk memutus rantai virus dari COVID-19 ini. Nah, oke, Anda sekalian, Ibu juga berharap kepada kalian jangan lupa untuk mengkonsumsi buah, sayuran, dan juga istirahat yang cukup, dan minum air putih yang banyak. Oke, Anda, Ibu harap kalian semua mematuhi aturan-aturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, baiklah, kita akan masuk kepada materi kita pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial akibat globalisasi. Nah, Ibu telah membuat poster atau tulisan yang akan inti-intinya apa saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, seperti judul, yaitu kita akan membahas tentang permasalahan sosial akibat globalisasi. Kita akan membahas apa itu globalisasi, kenapa globalisasi itu dapat menimbulkan permasalahan sosial, dan apa saja yang permasalahan sosial yang dapat terjadi akibat globalisasi. Dan juga di sebelah kiri Ibu, kita di sini ada bagan atau poin-poin yang akan kita jelaskan nantinya untuk memperdalam materi kita pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas 2 permasalahan sosial yang timbul akibat globalisasi. Yang pertama yaitu kenakalan remaja dan kriminalitas. Oke, untuk lebih pahamnya silahkan Ananda tonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga video ini juga bisa kalian putar berulang-ulang sehingga kalian bisa lebih paham mengenai materi tentang permasalahan sosial akibat globalisasi ini. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu globalisasi sebelum kita masuk ke permasalahan yang timbul akibat globalisasi. Nah, pertama globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata globe. Kalian tahu globe ya, benda bulat yang bisa dikatakan itu miniatur dunia. Nah, globe ini bisa dikatakan juga seperti bola dunia. Nah, maksudnya apa, Bu? Maksudnya globalisasi ini merupakan proses sesuatu yang sudah mendunia. Globalisasi ini dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana saat sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berkembang pesat di sekitar kita. Nah, sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya pada saat sekarang ini Ibu membuat video ini sebagai penyampaian materi pembelajaran kepada Ananda. Apabila Ibu upload ini di sebuah YouTube misalnya, nah maka seluruh dunia bisa mengakses atau melihat Ibu menjelaskan materi pada saat sekarang ini. Nah, itu juga bisa dikatakan sebuah bentuk dari globalisasi. Nah, globalisasi ini mengacu pada suatu kondisi yang dimana globalisasi ini bentuk dari perubahan sosial, yang dimana negara, wilayah, masyarakat, yang mereka itu satu sama lain saling terkoneksi. Nah, globalisasi ini juga
berkembang di bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Nah, kemudian globalisasi ini berhubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, melalui perdagangan, melalui investasi, perjalanan, budaya populer, dan jaringan komunikasi yang lainnya. Nah, itu merupakan pengertian dari globalisasi. Jadi secara rinci, globalisasi itu merupakan sesuatu yang telah mendunia, yang dipicu oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita lanjut. Dengan teknologi modern, globalisasi ini berkembang sangat cepat, seperti yang Ananda rasakan dan Ananda gunakan pada saat sekarang ini, yaitu ditandai dengan semakin mudahnya individu, kelompok, negara melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya atau kelompok lainnya antar negara lainnya. Nah, itu seperti yang Ibu ceritakan. Kemudian globalisasi menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, serta gaya hidup dari masyarakat. Nah, jadi globalisasi ini juga diibaratkan sebagai dua mata sisi yang saling bertolak belakang, ya, di mana di satu sisi globalisasi ini membawa keuntungan atau membawa kemajuan bagi masyarakat seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang tadi, dan di sisi lain globalisasi ini juga menimbulkan permasalahan sosial. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas permasalahan sosial apa yang timbul akibat globalisasi. Nah, untuk mengetahui apa saja masalahnya, kita akan masuk kepada permasalahan yang timbul akibat globalisasi. Baik Ananda sekalian, kita akan masuk kepada permasalahan sosial yang timbul akibat globalisasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua permasalahan yang timbul akibat globalisasi, yaitu yang pertama kenakalan remaja dan yang kedua tentang kriminalitas. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Sesuai dengan bagannya. Yang pertama kita akan membahas kenakalan remaja. Yang pertama yaitu apa itu kenakalan remaja, kemudian apa saja jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari kenakalan remaja. Kemudian yang ketiga faktor penyebabnya, faktor internal, faktor eksternal, dan yang keempat yaitu upaya mencegah terjadinya kenakalan remaja. Oke, kita akan bahas satu-satu tentang kenakalan remaja dan kriminalitas. Yang pertama kita akan masuk ke kenakalan remaja. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari kenakalan remaja. Nah, apa sih Bu kenakalan remaja itu? Nah, kenakalan remaja yaitu satu bentuk aktivitas, kegiatan, perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang dimana mereka melanggar norma ketentuan dan peraturan hukum. Nah, kenakalan remaja, namanya saja kenakalan remaja ya kan, jadi contohnya dilakukan oleh remaja. Nah, kemudian remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Jadi pada masa remaja ini dikatakan sebagai masa mencari jati diri atau menemukan karakter diri individu. Nah, untuk itu kenakalan remaja ini didorong oleh berbagai faktor seperti yang didorong oleh berbagai faktor dan kemudian ditambah dengan adanya kesempatan, maka terjadilah kenakalan remaja. Nah, jadi secara kesimpulannya kenakalan remaja itu merupakan suatu bentuk aktivitas, perbuatan, kegiatan yang dilakukan oleh remaja yang dimana kegiatan tersebut melanggar norma ketentuan dan juga melanggar norma hukum, sehingga kenakalan remaja itu bisa berakibat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, kemudian kita akan masuk kepada jenis-jenis kenakalan remaja. Nah, jenis-jenis ini bisa dikatakan juga sebagai bentuk dari kenakalan remaja. Nah, bentuk dari kenakalan remaja ini yang pertama di sini Ibu menjelaskan 4. Yang pertama yaitu memakai atau mengkonsumsi narkoba. Nah, yang poin pertama ini tentunya Ananda sekalian pasti mengetahui di Indonesia banyak sekali anak-anak yang terjerumus untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, untuk ini Ibu mengingatkan kepada Anda sekalian tidak untuk dicontoh perilaku-perilaku yang seperti ini ya. Nah, yang kedua bentuknya seperti pencurian, kemudian balapan liar,
dan juga tawuran. Nah, empat hal ini yang paling sering ditemukan atau yang paling dekat contohnya dengan di sekitar kita di Indonesia ini. Nah, kemudian kita akan membahas apa sih faktor penyebab dari terjadinya kenakalan remaja ini. Nah, faktor penyebabnya itu ada dua, yaitu yang pertama faktor internal atau dari dalam, dan yang kedua faktor eksternal atau dari luar. Nah, yang pertama yaitu internal. Yang penyebab internal ini yaitu dari dalam diri individu tersebut. Yang pertama, mereka sebagai pencarian jati diri. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa, sehingga mereka ingin menunjukkan, ingin memberitahukan kepada orang bahwa diri mereka hebat, seperti balapan liar. Mereka ingin menunjukkan kepada orang, oh saya bisa nih, saya hebat gitu kan, saya pokoknya ingin menunjukkan jati diri mereka gitu. Nah, karena masa remaja ini merupakan masa yang penentu karakter individu dalam kehidupan selanjutnya. Untuk itu masa remaja ini harus benar-benar dijalani dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan cara yang baik, begitu ya. Sehingga kalau tidak kita perhatikan remaja-remaja sekarang ini, maka itu akan dapat terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, masalah pencarian jati diri ini, peran orang tua dan lingkungan sangat berperan penting dalam pembentukan karakter mereka. Nah, seperti yang diketahui bahwa orang tua atau keluarga itu merupakan tempat pertama untuk pembentukan karakter anak. Untuk itu, apabila orang tua atau keluarganya baik, maka insya Allah anaknya juga akan tumbuh dengan baik, dan begitupun sebaliknya. Serta faktor lingkungan akan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan karakter anak, bagaimana sifat anak. Apabila dia tumbuh di lingkungan yang tidak baik, seperti misalnya lingkungan kumuh atau kotor, ataupun bisa di tempat seperti contoh pencurian, nah bisa jadi anak tersebut merasa ingin tahunya akan pencurian misalnya, karena di sekitar lingkungannya dia tinggal di tempat pencurian. Nah, dia timbul rasa ingin tahu apa itu pencurian. Nah, sehingga dia coba dan akhirnya bisa menjadi seorang pencuri. Nah, untuk itu faktor lingkungan dan faktor orang tua ataupun keluarga ini sangat menentukan pembentukan karakter dari anak. Nah, yang kedua faktor internal tadi yaitu pengendalian diri yang lemah. Nah, apabila seorang anak telah tumbuh di keluarga yang baik, di lingkungan yang baik, apabila dari dalam dirinya sendiri tidak bisa mengontrol, tidak bisa membatasi mana yang baik, mana yang tidak baik, itu pun juga bisa menjerumuskan anak ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, untuk itu kedua poin ini harus sejalan atau selaras. Kemudian kita masuk ke faktor penyebab eksternal atau dari luar individu. Nah, faktor internal ini juga termasuk keluarga ya. Keluarga itu karena keluarga merupakan pembentuk kepribadian dari anak. Nah, yang kedua yang paling penting juga yaitu pergaulan. Pergaulan ini bisa dikatakan sebagai teman sebaya, dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia sehari-hari yang berkomunikasi, seperti teman sekolah misalnya kan. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia tumbuh gitu, bagaimana dia perkembangan karakter dia gitu. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial ini mencakup di mana dia sekolah, di mana dia tinggal. Kalau misalkan dia sekolah di tempat yang baik, misalkan di tempat sekolah yang memiliki aturan yang sangat ketat, itu mereka akan membentuk karakter yang disiplin, yang mandiri begitu ya. Jadi lingkungan sosial juga berpengaruh dalam faktor penyebab dalam kenakalan remaja. Selanjutnya kita akan masuk ke poin terakhir pada bagian kenakalan remaja, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Nah, upaya untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja ini ada dua, yaitu preventif, yaitu pencegahan, yang kedua yaitu represif atau pengendalian. Nah, apa saja preventif dan represif, Bu? Nah, yang pertama yaitu preventif.
yang dapat kita lakukan untuk sebagai upaya mencegah terjadinya kenakalan remaja, yaitu yang pertama memberikan bimbingan dan penyuluhan bahaya perilaku menyimpang kepada remaja-remaja. Nah, sebelum remaja tersebut mencoba atau melakukan untuk perilaku-perilaku menyimpang atau hal negatif, kita sebaiknya sebagai seorang mungkin yang dekat dengan individu tersebut memberikan bimbingan ataupun penyuluhan ataupun memberitahu kepada individu tersebut bahwa oh ini tidak bagus, oh ini tidak bagus, begitu. Sehingga anak tersebut tidak mencoba untuk hal-hal yang negatif. Nah, yang kedua yaitu memantapkan karakter dan budaya sekolah. Nah, seperti yang kita jelaskan poin sebelumnya, yaitu sekolah sangat berperan penting juga dalam membentukkan karakter anak sehingga anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, apabila sekolah tersebut aktif atau ekstrakurikuler misalnya yang terus aktif agar anak untuk selalu mencintai budaya misalnya, ataupun ada kegiatan-kegiatan sehingga anak tersebut fokus untuk kegiatan tersebut, tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang terakhir yaitu memantapkan sosialisasi dan pendidikan keluarga. Nah, ini juga sebagai upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja. Nah, yang kedua kita akan bahas masuk kepada represif atau pengendalian, di mana represif ini adalah upaya yang apabila remaja tersebut telah melakukan kenakalan remaja. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mendirikan lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak. Dan yang kedua, kita bisa menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku. Nah, apabila anak tersebut tawuran misalnya kan, nah itu tuh nanti akan ditindak oleh jalur hukum, oleh misalnya polisi gitu kan, akan memberikan hukuman atau sanksi kepada individu tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mendirikan pusat-pusat rehabilitasi untuk anak-anak yang telah mengkonsumsi narkoba. Nah, itu merupakan penjelasan dari kenakalan remaja. Kita akan masuk kepada permasalahan yang kedua, yaitu tentang kriminalitas. Pada kriminalitas ini kita akan membahas 3 poin saja. Yang pertama yaitu apa itu pengertian kriminalitas, yang kedua yaitu penyebab terjadinya kriminalitas, dan yang terakhir cara mengatasinya. Oke, kita masuk saja kepada penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari kriminalitas. Nah, kriminalitas merupakan segala sesuatu perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum dalam masyarakat, di mana pelaku tersebut akan mendapatkan hukuman berupa denda dan pidana. Jadi kesimpulannya, kriminalitas merupakan segala suatu perbuatan yang melanggar norma dan ketentuan-ketentuan, di mana pelaku ini bisa dikenakan pidana atau denda atau sanksi sebagai bentuk dari hukuman dari pelanggaran norma-norma dan ketentuan tersebut. Nah, penyebab kriminalitas tersebut bisa dikarenakan dorongan terhadap individu atau kelompok seperti kondisi-kondisi sosial. Maksud dari kondisi sosial ini seperti contoh kemiskinan. Nah, karena dia miskin, jadi mereka itu terdorong untuk melakukan pencurian misalnya kan, karena tidak bisa makan misalnya kan, tidak bisa hidup, tidak ada pakaian, jadi mereka melakukan tindak kriminal seperti pencurian. Nah, nanti pelaku tersebut dikatakan sebagai seorang kriminal dan nanti akan dikenakan sanksi berupa hukuman atau pidana oleh pihak berwajib, begitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu cara mengatasi kriminalitas. Nah, cara mengatasi kriminalitas ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu adanya tindakan yang tegas dari aparat hukum kepada pelaku-pelaku tindak kriminal. Nah, ini yang berperan dalam aparat hukum ini seperti polisi, seperti Satpol PP, begitu ya. Nah, itu tuh yang akan berperan, yang akan melaksanakan kewajiban mereka untuk menegakkan keadilan atau menegakkan tindakan-tindakan yang tegas kepada pelaku tindak kriminal. Nah, yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma seperti norma hukum, seperti norma agama, seperti norma sosial. Nah, itu apabila kita
menghargai, kita mematuhi norma-norma yang ada di Indonesia khususnya, seperti norma hukum, norma agama, dan norma sosial. Nah, kita tidak akan melakukan tindak kriminal. Kemudian yang ketiga yaitu lebih selektif dalam budaya asing yang masuk. Nah, budaya asing yang masuk ini seperti budaya-budaya barat yang sebenarnya tidak cocok oleh kita, tapi kita pakai atau kita gunakannya, seperti narkoba itu. Mungkin kalau di budaya asing atau budaya barat itu memakai narkoba itu biasa saja gitu, minum alkohol itu biasa saja gitu, tapi di Indonesia tidak diperbolehkan gitu. Jadi apabila kita lebih selektif dalam memilih, kalau misalnya narkoba kalau di luar boleh, di Indonesia tidak boleh gitu. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan semua budaya-budaya masuk gitu kan, menerima saja budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan juga aparat-aparat atau pihak berwajib untuk menegakkan dan menjaga keamanan yang ada di sekitar kita, sehingga perilaku kriminalitas ini tidak terjadi dan tidak meningkat begitu ya. Oke, baik, sekian penjelasan materi dari Ibu pada hari ini, yaitu mengenai permasalahan sosial yang timbul akibat globalisasi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, permasalahan sosial yang timbul akibat globalisasi itu contohnya yaitu kenakalan remaja dan kriminalitas. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan apa itu kriminalitas, apa itu kenakalan remaja, bagaimana upaya untuk mengatasi kriminalitas dan juga kenakalan remaja. Nah, itu Ibu harap semoga kalian semua paham akan penjelasan yang telah Ibu berikan, dan juga Ibu minta kepada Ananda sekalian untuk mencatat poin-poin penting mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, oke Ananda, sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita pada hari ini. Ibu mengingatkan sekali lagi kepada Ananda sekalian untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi aturan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan apabila Ananda keluar rumah begitu ya. Dan juga Ananda jangan sering-sering keluar rumah, apabila ada keperluan saja keluar rumah begitu. Nah, dan Ibu juga harapkan semoga kalian rajin untuk mencuci tangan dan juga istirahat yang cukup, dan menjaga imun tubuh begitu, agar tidak mudah terserang virus ya. Oke Ananda, Ibu sudahi video kita pada hari ini sebagai penyampaian materi pembelajaran kita. Ibu mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.